Wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain mutalazimain bidawai mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wa sallam. Ya man huwa fi 'uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramul akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin ya rahmanir rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala al-musannif rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu wa ardhah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fid dharain. Radiyallahu ankum an Ubadah ibni Samiti radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam qala la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Ya, sama-sama kami muliakan seluruh imam Masjid Al-Muhajirin, wabil khusus Al-Ustaz Irsyad, Bapak Man Subni, wa Dr. Abdurrahman, wal Habib Alwi Al-Bar, mata'anallahu ta'ala bituli hayatihim wa umrihim, dan seluruh walid Al-Habib Kamil As-Sagaf wal hadirin yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hidup bukan untuk bermain, ya, la'ab walah lahwud, ya. Kita hidup ini Allah ciptakan untuk melakukan hal yang bermanfaat, terutama yang paling utama kita diciptakan untuk taat kepada Allah, ibadah. Jangan sampai ya, orang nonton bola nih sekarang nih, berjamaah meninggalkan sholat. Saya prasangka baik, mungkin habis nonton sempat pulang belum bisa. Mereka sholat di rumah atau di musola, ya. Husnuzon saya seperti itu. Mudah-mudahan betul. Tapi kalau memang tidak sholat berjamaah, beramai-ramai dan menganggap itu bukan satu perbuatan dosa, saya khawatir kalau ini terus-menerus dilakukan, jangan salahkan suatu saat Allah turunkan bala dan musibah. Ya. Jangan remehkan perkara sholat, ya. Hanya permainan bola sudah lalai. Permainan anak kecil. Terus berharap, nah, oh kita Islam nanti masuk surga. Sabar dulu, enak aja. Para aulia yang tiap malam tahajud belum merasa aman. Saya selamat tidak, masih menangis. I'malu, ya, i'mal tu'jar. Kamu harus beramal baru dibayar. Kerja dulu baru dikasih bayaran, dikasih upah. Kamu gak kerja terus kamu minta surga, enak aja.
Jadi betul jadwal itu dipindahkan itu sudah benar. Dan ini bukan hanya dalam masalah sepak bola ya. Ada juga kan kantor dari pusat rapat pakai Zoom. Disesuaikan jam di sana. Beberapa kali pengalaman beberapa orang yang saya kenal yang kerja di kantor Zoom di pusat pas Jumatan. Dia rapat di sini sedang sholat Jumat. Nah, ini harus dipertimbangkan. Dan dosa yang paling besar itu adalah yang membuat. Siapa yang membuat awal nonton bareng itu siapa? Kalau yang tidak sholat 100 orang, 200 orang, 300 orang, ini sebab dia nih yang ajak orang nih. Dia tanggung semua ini. Jangan main-main. Ini kan sudah berkali-kali, makanya saya harus sampaikan. Saya nggak ada urusan. Kalau saya diam, saya berdosa. Permainan, wahai ikhwan, kita bakal mati. Kita mati tidak bawa permainan, tidak bawa bola. Bukan berarti saya melarang orang untuk nonton bola, tidak. Tapi kan ada waktunya. Itu hanya permainan sesaat, hibur hati sesaat. Bukan dijadikan tujuan hidup. Permainan. Makanya luar biasa Al-Quran sudah menyatakan 1000 tahun lalu. Ini dunia adalah permainan. Kalau ayat ini kita pahami di masa hidupnya Nabi Muhammad SAW. Di zaman Nabi gak ada fasilitas permainan. Ya, mereka tidak ada pertandingan sepak bola, tidak ada televisi, tidak ada tempat hiburan. Tapi ayat ini secara khusus berbicara tentang konteks keadaan umat di masa akan datang. Allah bilang, la itu permainan. Lahwun ya. La'abun wa lahwun. Nah, ini pihak-pihak terkait yang akan menanggung. Ya. Yang menanggung. Man dalla 'alal khair kafa'ilihi. Ya. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan dan orang lain ikut, dia seperti melakukan kebaikan tersebut. Dia dapat pahala dari orang yang mengikutinya, berbuat baik. Sebaliknya, siapa orang dengan sebab dia menunjukkan kepada keburukan, maka semua orang yang melakukan keburukan, dia akan mendapatkan juga dosa tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Dan dosa meninggalkan sholat itu bukan main-main. Ya. Kasihan, dipermainkan. Banyak yang sudah tua-tua lagi. Bukan anak SD. Aib. Aib besar. Wa kaif di hadapan Allah nanti. Itu meninggalkan satu sholat dengan sengaja, sampai hari ini belum tuntas hukumnya. Sampai hari ini belum tuntas hukumnya. Para fuqaha berselisih, kalau dia tinggalkan dengan sengaja, kafir. Imam Ahmad berfatwa meninggalkan sholat dengan sengaja kafir, keluar dari Islam. Satu sholat dengan sengaja. Imam Syafi'i mengatakan kalau dengan sengaja karena malas, dosa besar. Tapi kalau dengan sengaja meninggalkan karena mengingkari kewajiban sholat, bisa kafir. Jadi termasuk minal kabair, termasuk dosa-dosa besar. Ini tugas kita masing-masing di rumah nih. Ingatkan anak-anak kita jangan sampai menjadi orang-orang yang gampang meninggalkan sholat 5 waktu. Dan mensyiarkan, ini syiarnya kufar, wal munafikin wal fusaq. Syiar, bukan syiar kebesaran agama Islam. Itu kemarin datang tuh juara 1 internasional Qatar. Yang datang berapa orang? Ya.
Tapi ketika syiar-syiar yang tidak baik ramai, syiar-syiar yang baik sedikit. Ya karena barang mahal itu yang kenal hanya orang-orang yang paham. Kalau yang murah-murah, semua orang bisa tahu. Nah, jadi betul tuh jadwal dipindahkan. Ya. Dan di kampung kita jangan sampai kita biarkan ada orang-orang terang-terangan meninggalkan sholat. Kalau dia mampu untuk menegur, tegur. Antum menyampaikan sesuatu yang hak. Jadi kalau diam, sedangkan dia mampu untuk menyampaikan itu, berdosa dia. Dengan tindakan dia tidak mampu, ya dengan lisan. Kalau memang lisan pun dia tidak mampu, harus ada pengingkaran dalam hati. Itu kata Nabi, ad'aful iman, paling lemahnya iman. Ya Allah, bola. Lucu masuk neraka gara-gara bola. Lucu. Allah gak minta nyawa, hanya minta bagi waktu. Waktu hanya untuk Allah 1 hari ini, paling mustajab, waktu paling berharga antara maghrib dan isya. Oleh orang dulu-dulu tutup toko, makmurkan masjid, di rumahnya TV dimatikan, baca Al-Quran, baca zikir, baca. Wallah, umur kita mahal. Penyesalan datang nanti sudah mati. Saat ini belum. Kau sudah mati, yang kau lakukan ini syiar-syiar yang tidak baik demi Allah, itu penyesalan demi penyesalan. Mau minta maaf terlambat. Allah bilang maaf bukan di saat mati. Minta maaf sama saya di saat kamu masih hidup. Nah, itu miris sekali. Siapa yang menjadi perintis perbuatan buruk, dia yang tanggung. Yang buat tuh nonton bareng, kan bisa tunda. Sekarang kan teknologi bisa tuh, mau nonton habis kisah siaran tunda, bisa. Apa bedanya? Hanya bola kau tinggalkan kewajiban. Yang kewajiban Allah minta tidak banyak, kasihan, hanya beberapa waktu saja. Tidak diminta 50 waktu kita sholat. Itu. Nah ini yang akan jadi contoh. Sesuatu yang salah jika tidak ada yang tegur. Sesuatu yang salah jika disiarkan terus-menerus, itu akan dianggap sesuatu yang benar. Dan dianggap sesuatu yang biasa-biasa saja. Itu. Nah, jadi ini karena bab sholat, ya saya sampaikan demikian. Itu. Ya. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan simbol-simbol, syiar-syiar Allah, tanda ada takwa dalam hati. Berarti makna terbaliknya, siapa yang meremehkan simbol-simbol Allah, berarti dalam hatinya gak ada takwa. Apalagi mengagungkan simbol-simbol agama lain. Ini pemain bola kan banyak yang non muslim, ya mereka gak sholat gak masalah. Terus yang menang, yang dapat hadiah mereka, yang nonton gak dapat hadiah. Apalagi sampai berkelahi, ini lebih bodoh lagi. Berkelahi gara-gara yang ini menang, yang ini kalah. Permainan, ikhwan. Al-Quran sudah mengatakan demikian. Wa mal hayatud dunya illa laibun wa lahwun. Tidaklah kehidupan dunia kecuali hanya permainan dan hal yang melalaikan. Jadi kalau permainan, fungsikan sebagai permainan. Permainan fungsikan sebagai permainan. Tempatkan sebagai permainan. Bukan menempati posisi ibadah. Ada ibadah sholat maghrib wajib ditinggalkan gara-gara permainan. Harusnya terbalik. Kita lagi nonton permainan, tahu-tahu panggilan azan, tinggalkan itu permainan. Ini nggak ada harganya semua. Ibadah nomor 1. Begitu baru hebat. Bakal mati semua. Yang kita bawa bukan yang lain-lain. Yang kita bawa amal soleh.
Jadi dosa meninggalkan sholat dengan sengaja, sepakat para ulama, termasuk dosa besar. Bahkan sebagian mengatakan kafir. Man taraka sholatan muta'ammida faqad kafar jihara. Siapa yang meninggalkan satu sholat dengan sengaja, maka sungguh dia telah kafir secara terang-terangan. Itu dalam riwayat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi baiknya jadwal dipindah pada Isya. Kalau mainnya di Ternate, ya, mainnya di Ternate, dan itu kan sudah jadi wacana ke depan, jadwal itu kan dirubah pada Isya, yang sebelumnya kan selalu bersama dengan waktu sholat maghrib. Saya masih husnuzon, mungkin lain tempat sholat di musola atau, tapi saya khawatir saja kalau memang sebaliknya justru tidak sholat, itu berbahaya, ya. Dan semuanya diam, nggak ada yang ngomong, lebih berbahaya lagi. Kata Sayyidina Ali, yang saya takutkan itu bukannya adanya kemungkaran, bukan. Karena setiap masa harus ada kemungkaran. Tidak mungkin satu masa itu semuanya baik. Nabi Musa ada Firaun, Nabi Ibrahim ada Namrud, Nabi Isa ada Herodos, Nabi Muhammad ada Abu Jahal. Artinya selama kita hidup ada kebaikan, ada keburukan. Makanya Sayyidina Ali mengatakan, saya tidak takut adanya keburukan, tapi yang saya takut adanya keburukan yang jelas di hadapan kita, kemudian orang baiknya diam, gak ada yang menegur. Itu yang saya takutkan. Gitu. Permainan, ikhwan, ya, apalagi yang sudah tua, itu lucu. Itu ulama-ulama dulu 40 tahun kasur diikat, sejadah dibentangkan. Kenapa? Dia sudah mempersiapkan. Ini 40 tahun masa umur yang sudah matang secara spiritual, yang harusnya sudah saatnya kembali kepada Allah secara total. Apalagi yang 50 tahun. Makanya Nabi Mi'raj umur 50 tahun. Harusnya sudah kenal Allah di situ. Sebagaimana Nabi 50 tahun Mi'raj. Kok balik ke anak SD? Anak SD itu. Anak SD gak berdosa. Mau main, iya kan? Malah disuruh, Nabi katakan kalau ada anak kecil yang belum balik main, jangan larang, suruh dia main. Banyak gerak, cerdas dia. Nah, jadi kalau orang hidupnya yang sudah tua, sudah balik habis dengan permainan, berarti dia anak kecil. Ya, dia anak kecil. Cuma bedanya anak kecil gak dicatat dosa, tapi orang yang sudah balik dicatat dosa. Ya, mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Ya, kita doakan dikasih hidayah, dikasih petunjuk, biar sadar. Ya, kita juga masih takut. Gak ada dari antara kita yang bisa menjamin kita meninggalnya baik. Kita juga khawatir juga dengan ibadah kita, takut ada yang kurang. Itu. Baik. Hadis Nabi bersabda, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatil Kitab, suratul Fatihah. Imam Syafi'i memahami la sihhata shalah. Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. In kanat fardan aw nafla. Baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Imam Abu Hanifah mengartikan berbeda. La kamala sholati. Tidak sempurna sholat bagi orang yang tidak membaca surat Fatihah. Jadi kalau tidak membaca surat Fatihah sah menurut Imam Abu Hanifah. Karena memahami ini tidak sempurna. Tapi kalau Imam Syafi'i tidak sah. Karena kata la di situ artinya tidak, masih bisa dikira-kirakan maknanya. Tidak apa nih? Tidak sah atau tidak sempurna. Karena di keterangan hadis tidak diterangkan itu. Sehingga Imam Syafi'i berspekulasi bahwa
la solata ay la sihhata solati. Imam Abu Hanifah la kamala solati, tidak sempurna bagi orang yang tidak membaca surat Fatihah ketika dia sholat. Baik. Surat Fatihah ini surat yang istimewa. Di universitas itu ada namanya penulisan ilmiah ya. Kalau dia S1 skripsi, S2 tesis, S3 disertasi. Itu syarat wajib untuk bisa lulus. Nah, setiap penulisan ilmiah, baik itu skripsi, tesis, disertasi atau buku-buku yang menulis dengan metode ilmiah, pasti ada yang namanya mukaddimah atau prolog. Nah, prolog di dalam Al-Quran itu surat Al-Fatihah. Maka dinamakan Al-Fatihah pembuka atau prolog atau kata pengantar. Cuma bedanya kalau penulisan ilmiah yaitu tulisan dari manusia. Tapi kalau Al-Quran bukan karya manusia, itu firman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan biasanya mukaddimah atau prolog itu sudah menerangkan substansi dan esensi dari isi tulisan itu. Sehingga ulama-ulama terdahulu mereka punya kitab tapi dipisahkan oleh ulama setelahnya. Mukaddimahnya dipisah dengan kitabnya. Jadi mukaddimah kitab tersendiri. Sebut saja Mukaddimah Ibni Khaldun yang lahir 732 Hijriah, wafat 808 Hijriah. Beliau punya kitab kan terkenal namanya Mukaddimah, kitab prolog. Itu sebenarnya bukan tulisan beliau secara khusus menulis kitab Mukaddimah, bukan. Tapi kitab Mukaddimah itu adalah bagian dari kitab sejarah yang beliau tulis, namanya Tarikh Ibni Khaldun. Karena Mukaddimah membahas esensi ataupun substansi dari isi kitab tersebut, maka ulama setelahnya memisahkan. Jadi mukaddimahnya itu mukaddimah kitab sejarah Tarikh Ibnu Khaldun. Mereka buat lagi versi kedua, mukaddimah terpisah dari kitab Tarikh, sehingga terkenal dengan nama Mukaddimah Ibnu Khaldun. Padahal dia berasal dari mukaddimah Tarikh karangan beliau. Begitu juga Mukaddimah Ibni Salah, ulama hadis. Itu adalah satu kitab yang membahas ulumul hadis. Tapi karena mukaddimah ini membahas intisari dari kitab yang beliau tulis, maka ulama setelahnya mengambil bagian mukaddimah dijadikan kitab tersendiri namanya Mukaddimah Ibni Salah. Begitu juga Al-Quran. Mukaddimahnya suratul Fatihah. Berarti intisari isi di dalam Al-Quran yang terdiri dari 113 surat. Kalau 114 kan dengan surat Fatihah. Nah, surat Fatihah kalau kita kesampingkan berarti 113 surat, isinya itu, substansinya itu semuanya ada di dalam surat Al-Fatihah. Makanya dinamakan surat Mukaddimah, suratul Fatihah. 6.666 ayat dalam satu riwayat. Di dalam surat Al-Hijr, kita bahas sedikit surat Al-Fatihah. Ayat 87. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal 'azima." Sungguh kami telah berikan kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 7 pujian dan Al-Qur'an yang mulia. 7 pujian di sini dimaksud sebagian ulama suratul Fatihah. Kenapa dinamakan 7 pujian? Karena di bagian awal itu ada 7 pujian kepada Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Alhamdulillah,
Ya, Maha Pengasih, Maha Penyayang, segala puji bagi Allah. Rabbil Alamin, penguasa alam semesta. Ulang lagi, Ar-Rahman, Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang, Maliki Yaumiddin. 7. Penguasa hari kiamat, hari kebangkitan atau hari pembalasan. Nah, dinamakan 7 pujian. Dan Al-Quran yang agung. Di ayat ini seakan-akan dipisah surat Fatihah dengan Al-Quran. Ada kata dan. Nah, maka dijawab oleh ulama tafsir, maknanya dan di situ yaitu wa huwa Al-Qur'anul Azim. Jadi surat Fatihah itulah, dia adalah Al-Quran yang agung. Karena intisari dari Al-Quran semuanya ada di surat Fatihah. Sebab itu surat Fatihah diberi nama Ummul Kitab, Ummul Quran. Ummul Quran, ibu dari Al-Quran. Semua surat di dalam Al-Quran pasti kembali kepada suratul Fatihah. Kalau Al-Quran dinamakan Ummul Kitab, ibu dari semua kitab-kitab suci yang ada. Nah, suratul Fatihah menurut Imam Bagawi, sebagian ulama mengatakan diturunkan di Makkah sehingga kategori Makkiyah. Sebagian ulama lainnya mengatakan surat Fatihah diturunkan di kota Madinah sehingga dikategorikan Madaniyah. Dan ada juga yang berpendapat diturunkan ketika Nabi berada di Arash, ya, berada di langit, bahkan tembus dari langit sampai ke Arash, turun surat Fatihah di situ. Nah, sehingga diistilahkan dengan Arsyiyah. 3 pendapat ini diharmoniskan oleh Imam Bagawi. Jadi surat Fatihah itu turunnya 3 kali kepada Nabi. Ketika Nabi di Makkah diturunkan, dan ketika Nabi di Arsy diturunkan surat Fatihah kepada beliau, dan ketika Nabi di kota Madinah diturunkan surat Fatihah juga kepada beliau. Ini istimewanya surat Fatihah. Sababun nuzuliha, kronologis turunnya surat Fatihah diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Imam Ali mengatakan Nabi waktu itu sedang jalan, lagi sedang berjalan, tiba-tiba mendengar munadin yunadi. Ada sosok makhluk memanggil beliau, tapi wujudnya tidak ada. Nah, bisa ditafsirkan malaikat. Kemudian ketika Nabi dipanggil, Nabi menjawab labbaik. Nah, makanya sunnah kalau kita ada yang panggil, kita manggilnya labbaik, itu mengikuti caranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam menjawab panggilan labbaik. Kemudian malaikat membacakan surat Fatihah, Nabi terima. Nah, itu kronologis sababun nuzuliha, sebab turunnya suratul Fatihah. Dan Sayyidina Ali mengatakan suratul Fatihah nazalat min kanzin tahta arsy rahman. Surat Fatihah itu turun dari gudang yang ada di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nah, surat Fatihah ini memiliki banyak keutamaan, ya. Di antaranya dijadikan sebagai apa? Obat, syifa. Kayaknya kalau para ulama sering kalau mendoakan air itu baca surat Fatihah, membaca surat Fatihah. Itu ada riwayat memang dari Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan Fatihatul Kitab atau Al-Fatihah syifa'un min kulli da'. Surat Fatihah itu adalah penawar dari segala penyakit. Kemudian surat Fatihah ini memiliki keistimewaan lainnya adalah bisa dijadikan bacaan untuk ruqyah. Ada orang kemasukan jin, itu baca surat Fatihah bisa difungsikan sebagai ruqyah. Karena diceritakan Nabi pernah menyampaikan kepada para sahabat, wa ma adraka annaha ruqyah. Ya, wa ma adraka annaha ruqyah. Tidakkah kalian tahu bahwa sesungguhnya surat Fatihah itu bisa dijadikan bacaan ruqyah?
dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian surat Fatihah ini juga adalah surat yang tidak ada yang selevel dengannya. Ini semua surat di Al-Quran gak ada yang selevel dengan surat Fatihah. Bahkan surat-surat atau wahyu yang pernah Allah turunkan bagi para nabi sebelumnya yang termaktub dalam kitab-kitab suci mereka, tidak ada satupun yang selevel dengan surat Fatihah, baik kitab terdahulu maupun yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga Nabi pernah menyatakan, walladzi nafsi biyadihi ma unzilat fi Taurati wala fil Injili wala fil Zaburi wala fil Furqani mithluha. Demi zat yang jiwaku dalam kekuasaannya, tidak pernah diturunkan di dalam Taurat, Injil, Zabur, dan juga di dalam Al-Quran surat yang setara dan selevel dengan surat Fatihah. Jadi ini surat yang paling mulia, ya, bisa kita katakan Sayyidus Suwar, pemimpin semua surat di dalam kitab-kitab suci. Itu suratul Fatihah. Keutamaan lainnya surat Fatihah ini kita baca satu kali sepertiga Al-Quran, seperti membaca sepertiga dari Al-Quran. Ya, ta'dil thulutsal Quran fil hadits. Dan ketika membacanya dijaga oleh Allah daripada kejahatan jin, kejahatan manusia, keburukan jin, keburukan manusia, dan keburukan segala sesuatu. Nah, sebagaimana dalam riwayat, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, "Idza wada'a al-'abdu janbahu 'ala firashih, faqala bismillahirrahmanirrahim wa qara'a fatihatal kitab, amina min syarril jinni wal insi wa min kulli syai'in wa hiya ta'dilu thulutsal Qur'an." Yang artinya apabila seorang hamba ingin tidur, ini terutama mau tidur, dia meletakkan lambungnya di atas tempat tidurnya, kemudian dia membaca bismillah, fi riwayah bismillahirrahmanirrahim, dan dia membaca Fatihah, maka dia akan dijaga oleh Allah dari kejahatan dan keburukan jin, manusia, dan segala sesuatu. Dan hitungan membaca Fatihah sebanding dengan sepertiga Al-Quran, sama seperti surat Al-Ikhlas. Keistimewaan lainnya, surat Fatihah ini satu-satunya surat yang harus dibaca dalam sholat. Kalau keistimewaannya hanya ini sudah cukup, ya. Makanya nama surat Fatihah nama lainnya surat as-sholah, surat sholat, karena setiap sholat harus membaca suratul Fatihah. Ya, Nabi katakan sebagaimana yang termaktub di dalam Sahihul Bukhari, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihatil kitab. Dan masih banyak fadilah-fadilah lainnya yang tidak cukup waktu untuk kami uraikan satu persatu. Kalau mau mengetahui keutamaan surat Fatihah, ada ulama bernama Syekh Murad Ramdhani yang menulis kitab Majaa fi Fadli Suratil Fatihah, yang membahas tentang keutamaan surat Al-Fatihah secara khusus. Atau kitab karangan Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Idrus berjudul Asrar Al-Basmalah wal-Fatihah, ya, rahasia-rahasia basmalah dan surat Al-Fatihah. Baik. Nah, surat Fatihah ini dan surat-surat yang lainnya, kita harus pahami bahwa sebenarnya Malaikat Jibril ketika menyampaikan wahyu tersebut kepada Nabi Muhammad SAW, itu Nabi sudah mengetahui semua surat sebelumnya. Jadi 30 juz itu sudah ada di dalam diri Nabi. Makanya terminologi Al-Quran itu, para ulama ahli Al-Quran selalu menyebutkan yang namanya Al-Quran kalamullah.
al-munazzalu ala qalbi Sayyidina Muhammad. Firman Allah yang telah Allah turunkan ke dalam hati Nabi Muhammad. Jadi bukan beliau tidak tahu tuh wahyu tersebut, kemudian malaikat Jibril menyampaikan wahyu, ini ada surat ini, baru beliau hafal. Bukan begitu. Sudah dari awal, bahkan di alam arwah itu Al-Quran sudah menyatu dengan Nabi Muhammad. Makanya Sayyidah Aisyah mengatakan, kana khuluquhul Quran. Kalau mau tahu siapa Nabi Muhammad, semua akhlak terpuji di Al-Quran itulah Nabi Muhammad SAW. Itulah akhlak Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau sudah faham, sudah hafal, bukan hafal, sudah Allah kasih masuk di dalam jiwa beliau Al-Quran itu. Sehingga di surat Al-Qiyamah ya, itu kan Allah nyatakan la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah summa inna alaina bayanah ya. Betul ya? Summa inna alaina bayanah. Waktu malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu, Allah bilang la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan gerakkan lidahmu ikut membaca Al-Quran, nanti kamu mendahuluinya. Jadi mendahului bacaannya malaikat Jibril. Ya. Kemudian Allah katakan, sesungguhnya kami telah mengumpulkan Al-Quran seluruhnya dan kami telah bacakan kepadamu. Kami di sini Allah. Ya. Jadi Allah sudah sampaikan langsung tuh Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Ini bukan pendapat pribadi saya, itu pendapatnya Al-Imam Ibnul Qayyim yang lahir 691 Hijriah, wafat 751 Hijriah, di dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Beliau mengatakan salah satu wahyu, cara menerima wahyu dari Nabi Muhammad, yaitu kallamahullah, Allah berfirman langsung kepada Nabi bila wasitah, tanpa perantara. Kallamahullahu bila wasitah, Allah berfirman secara langsung kepada Nabi bila wasitah, tanpa perantara. Jadi wahyu yang Nabi terima bukan hanya lewat malaikat Jibril, ada beberapa cara. Lewat mimpi dapat wahyu, mendengar langsung dari Allah firman itu juga cara Nabi mendapatkan wahyu. Dan mendengar langsung firman dari Allah itu hanya khusus Nabi Muhammad SAW. Kalau nabi-nabi lain tidak sampai ke magom itu. Nah, jadi beliau sudah tahu tuh, semua 30 juz sudah ada di dalam diri beliau. Itu. Cuma memang aturannya harus turun secara berangsur-angsur, karena mengikuti adanya peristiwa disebut dengan asbabun nuzul, ya, sebab-sebab turunnya wahyu tersebut. Dan simulasi Nabi ingin menunjukkan bahwa ilmu agama ini harus ada guru, sebagaimana saya contohkan, saya terima ini ada guru yang posisinya waktu itu malaikat Jibril, seakan-akan posisinya sebagai guru, untuk menunjukkan hukum talaki, hukum berguru harus tatap muka dengan guru. Itu yang dimaksud oleh Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Baik. Jadi Nabi sudah paham semuanya. Dan ini dalilnya ada di surat Toha. Coba kalau baca surat Toha ayat 114, itu menafsirkan surat Al-Qiyamah tadi. Di surat Toha itu jelas Allah katakan, Allah berfirman, wala ta'jal bil Qur'ani min qabli ay yuqda ilaika wahyu. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan engkau terburu-buru membaca Al-Quran. Allah sebut Al-Quran berarti utuh 30 juz. Sebelum wahyu ini tuntas kepadamu. Kata sebelum wahyu ini tuntas kepadamu, artinya wahyu ini sedang diturunkan kepada Nabi, kemudian Allah katakan jangan dulu baca Al-Qurannya.
Yang 30 juz, dengar dulu deh wahyu ini. Walaupun engkau sudah paham, engkau sudah hafal. Itu di surat Toha. Nah, ini namanya menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Itu metode tafsir paling terbaik. Kalau ditanya metode tafsir yang terbaik itu apa? Tafsir riwayah. Yaitu menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Ayat dengan ayat, surat dengan surat. Al-Imam Al-Biqai menulis kitab khusus tentang metode tersebut dengan judul Nasmud Durar fi Tanasubi Al-Ayati wa Suwar. Itu membahas tentang korelasi ayat dengan ayat di dalam metode penafsiran. Nah, jadi kita sudah dapat fawaid bahwa selama ini yang kita dengarkan seakan-akan Nabi ini gak tahu nih Al-Quran. Kemudian Malaikat Jibril datang beritahu ini surat ini, ayat ini. Padahal realitanya itu, atau orang Arab bilang fil haqiqah, ya, hakikatnya itu Nabi sudah mengetahui sebelumnya. Tapi begitulah Nabi. Aturan Allah Nabi taati. Simulasi ini harus dijalankan. Nah, ini keutamaan surat Fatihah. Kemudian hukum membaca surat Fatihah. Nah, sebelum membahas hukum membaca surat Fatihah di dalam sholat, kita harus pastikan dulu bahwa surat Fatihah ini disepakati oleh semua para ulama terdiri dari 7 ayat. Semuanya sepakat. 7 ayat. Mereka berbeda di dalam penyebutan basmalah. Imam Syafi'i menyatakan basmalah itu bagian dari suratul Fatihah dengan dalil-dalil yang beliau kumpulkan. Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad menyatakan basmalah ini sunnah saja, ya, bukan wajib. Sehingga mereka katakan kalau mau baca boleh, nggak baca juga nggak apa-apa karena sunnah, gitu. Dan bacanya harus secara sir, tidak mengeraskan suara. Ya, di sholat yang jahar maupun sholat yang sir. Imam Malik mengatakan basmalah makruh dibaca. Jadi ketika membaca basmalah di surat Fatihah justru hukumnya makruh, lebih baik jangan dibaca. Tapi semuanya sepakat surat Fatihah itu 7 ayat. Ya, cuma basmalah saja yang diperselisihkan. Nah itu. Nah, sekalipun basmalah tidak dibaca, Imam Malik juga tetap menghitung dengan 7 ayat. Nah, situ ada sedikit perbedaan mushaf, ya, antara mushaf yang dinisbatkan kepada kita ini di Indonesia ini pakai qiraahnya siapa? Imam Asim, riwayat Hafiz. Itu yang kita gunakan. Di negara lain jangan heran berbeda, ada sedikit berbeda secara cara bacaan dan juga huruf, tapi maknanya itu sama, luar biasa. Makna Al-Qurannya tetap sama, tapi cara membacanya dan kosakatanya ada yang berbeda. Itu di dalam ilmu qiraah. Nah, Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa basmalah ini hanya berfungsi sebagai faslun baina suratain, pemisah antara satu surat dengan surat yang lain. Karena dulu sebelum turunnya basmalah itu para sahabat masih bingung nih, surat ini pemisahnya apa, sehingga kadang-kadang dia tergabung dengan surat yang lain. Nah, ini kesaksian Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud mengatakan kunna la na'lamu fasla baina suratain hatta tanzil bismillahirrahmanirrahim. Dulu kami gak tahu nih pemisah satu surat dengan surat yang lain. Tapi kami mengetahui surat ini selesai dan dipisah dengan surat yang lain setelah turunnya basmalah, ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu hukum basmalah. Jadi kalau kita ini yang bermadhab Syafi'i, hukumnya wajib baca basmalah di surat Fatihah. Antum tidak baca batal. Ya, tidak baca batal. Beda dengan Maliki, tidak baca. Justru ketika membaca basmalah di surat Fatihah hukumnya makruh. Mazhab Hanafi, mazhab Hambali
sunnah membaca basmalah di dalam surat Fatihah. Kemudian hukum membaca surat Fatihah di dalam sholat, 3 mazhab sepakat hukumnya wajib. Akan tetapi mazhab Syafi'i menyatakan bahwa surat Fatihah itu wajib dibaca bagi imam maupun makmum, kecuali masbuk. Kalau masbuk tidak baca Fatihah. Masbuk orang yang datang terlambat dan waktunya tidak cukup untuk membaca surat Fatihah. Dia tidak perlu membaca Fatihah. Ikut saja langsung ruku. Ya, ikut ruku dapat 1 rakaat dalam 1 pendapat. Fatihahnya sudah ditanggung oleh imam. Itu mazhab Syafi'i begitu. Ya. Kecuali dia datang cukup waktu untuk membaca Fatihah, maka wajib dia baca Fatihah. Dan itu kita kan bisa memprediksi, apalagi sholat jahar ya. Sholat jahar kan kita sudah lihat imam sudah selesai baca Fatihah, terus baca inna atina kal kautsar, cukup sudah. Ya, 3 ayat. Fatihah 7 ayat. Maka dia datang, caranya ini harus diperhatikan, jangan langsung begitu ruku, nggak boleh. Niat takbir seperti biasa, Allahu Akbar. Tangan juga begini, ada diam sesaat baru ruku. Jangan lari ke sana langsung ikut ruku, Pak. Nggak sah. Sudah takbir tidak, niat tidak. Jadi niat tetap wajib, takbiratul ihram tetap wajib, dan tangan begini juga dianjurkan. Kemudian ikut ruku. Nah, itu bagi masbuk. Mazhab Maliki, mazhab Hambali, ini ada di kitab Al-Fiqh ala Madzahibil Arba'ah. Juga di kitab Fiqhul Islam, ya, Dr. Wahba Az-Zuhaili. Mazhab Maliki, mazhab Hambali itu punya kesamaan riwayat. Kalau sholat sir, zuhur, asar, ya, yang dimana imam tidak membaca dengan suara terdengar, ya, maka pada waktu itu makmum wajib membaca Fatihah. Dalilnya surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf itu menyatakan kalau imam baca suara keras, kita mendengar bacaan imam surat Fatihah, maka kita tidak wajib membaca Fatihah. Ini mazhab Maliki ya, mazhab Maliki. Jadi kalau sholat maghrib 2 rakaat awal misalnya ada bacaan yang imam suaranya terdengar, imam baca Fatihah dan kita mendengar bacaan imam Fatihah, maka tidak wajib kita baca Fatihah, mazhab Maliki. Tapi kalau tidak terdengar bacaan itu, bisa juga tidak terdengar dengan maksud suaranya agak jelas, suaranya pelan, kita mungkin posisinya pelan di belakang, jadi bacaan Fatihahnya tidak terdengar, maka kita wajib baca Fatihah. Atau juga di saat sholat sir, sholat zuhur, sholat asar. Itu mazhab Maliki, mazhab Hambali dalam satu riwayat. Riwayat yang kedua dari mazhab Hambali persis mazhab Syafi'i. Ya, jadi Hambali ini ada dua kelompok ulama. Ya, satu mengikut riwayat Imam Malik atau mazhab Maliki, dan yang satu mengikuti mazhab Syafi'i. Karena di dalam Al-Quran surat Al-A'raf itu Allah Ta'ala berfirman, wa idza quri'a Al-Quran, ya, wa idza quri'a Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, wa idza quri'a Al-Quran fastami'u lahu, maka kalian hendaklah mendengar, jangan membaca, dengar. Wa ansitu, dan kalian harusnya diam, atau diamlah kalian, la'allakum turhamun, semoga kalian dirahmati. Ini juga diterapkan dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu sunnahnya ketika imam membaca Fatihah, makmum jangan baca surat apapun, tapi makmum tugasnya apa? Fastami'u lahu, bukan fasma'u, ya, beda. Kalau fasma'u itu sekedar mendengar dari kata sami'a, tapi kalau pakai istama'a itu bukan sekedar mendengar, tapi juga tadabbur, konsentrasi, fokus untuk kita bisa memahami makna itu. Makanya saya
ini saran ya, sekedar saran. Mohon maaf karena ini punya manfaat sangat besar. Sangat besar. Kita tidak tahu arti surat-surat di dalam Al-Quran. Tapi jangan sampai Fatihah kita tidak tahu artinya. Saya rasa itu mudah. Ya. Karena memang surat inilah yang paling wajib. Ini ayat Al-Quran, Allah mengatakan fastami'u lahu, kalian harus dengar, paham maknanya, fokus. Surat lain belakangan deh. Yang paling penting ini Fatihah. Dan sekedar saran, sudah tahu artinya, ya, ditambah lagi, kaji tafsirnya. Kalau perlu hafal tafsirannya. Itu akan membuahkan hasil waktu sholat. Dan kita akan masuk ke dalam kesepakatan para ulama bahwa Fatihah itu harus dibaca, bukan sekedar baca, tapi difahami maknanya, dijadikan sebagai surat dialog antara hamba dengan Allah. Bagaimana kita lagi dialog gak paham? Yang kita bicarakannya apa? Nah, jadi Fatihah itu jadi fokus utama ya untuk kajian. Maka ulama dulu sudah mengarang tafsir Fatihah secara khusus. Mazhab Hanafi mengatakan membaca surat Fatihah dalam sholat sunnah. Jadi kalau ada orang tidak baca surat Fatihah sah. Tapi kalau baca bagus, sunnah. Pijakan hukum yang diambil itu ada di surat Al-Muzammil. Surat Al-Muzammil. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah sesuatu yang gampang, yang mudah dari Al-Quran. Beliau ambil ini dalil sebagai bacaan di dalam sholat. Cari surat-surat yang mudah yang bisa kalian baca dalam sholat. Tapi kembali lagi, mazhab kita, mazhab Syafi'i, Fatihah itu hukumnya wajib. Nah, ini tentang hukum ya. Nah, terakhir saya sampaikan, kemudian ada sunnah membaca surat selain suratul Fatihah dalam sholat. Jadi setelah kita baca Fatihah, ini mazhab Syafi'i, imam kasih kesempatan. Tadi saya katakan, kita kan disuruh mendengar bacaan imam. Ketika imam selesai baca Fatihah, diam sesaat, disitulah makmum tugasnya apa? Membaca Fatihah. Sehingga Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Al-Manhajul Qawim mengatakan, dibolehkan bagi imam mengulang Fatihah untuk kedua kali dengan suara sir, untuk bisa memperkirakan waktu baca Fatihahnya sama dengan makmum. Dan mengulang-ulang bacaan di dalam Al-Quran, mengulang-ulang bacaan dalam sholat, untuk membaca Al-Quran itu tidak dilarang. Nabi dalam riwayat sering mengulang-ulang. Kadang sholat sampai ba'da isya, sholat sunnah sampai subuh. Diulang-ulang ayat demi ayat, surat demi surat, gak ada larangan. Nah, sehingga Ibnu Hajar Al-Haytami membolehkan imam membaca kembali Fatihah secara sir untuk bisa memprediksi waktu membaca Fatihah dari para makmum. Nah, sehingga dia habis baca Fatihah, dilanjut surat berikutnya. Nah, sunnah membaca surat itu hanya berlaku di 2 rakaat awal. Jadi kalau misalnya sholat 4 rakaat, duhur atau asar, rakaat pertama ini baca Fatihah. Selesai baca Fatihah, baca surat apapun. Disunnahkan yang lebih panjang nanti daripada yang rakaat kedua. Di rakaat kedua baca Fatihah lagi. Setelah Fatihah baca surat, sunnahnya yang lebih pendek dari rakaat pertama. Dan rakaat ketiga dan keempat tidak disunnahkan lagi baca surat. Hanya yang dibaca suratul Fatihah. Ya. Kalau yang terlambat bagaimana? Masbuk. Kalau yang dia terlambat misalnya 2 rakaat, sholatnya 4 rakaat, sholat zuhur taruhlah, atau sholat isya deh, dia datang ternyata sudah ketinggalan 2 rakaat. Otomatis 2 rakaat ini kan imam juga baca Fatihah dan surat ya. Maka dia nanti setelah selesai sholat, dia tambah 2 rakaat. Dia sunnah juga baca Fatihah dan surat. Karena yang tadi dia tidak sempat
mendengarkan bacaan imam dari surat setelah Fatihah. Nah, ini keterangan ada dalam kitab Fathul Mu'in, ya, Fathul Mu'in. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah pertemuan berikut kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang kesempurnaan rukun-rukun salat. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqna min tafarruq